Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Wakaf Saham dan Asuransi. Kami dari kelompok 8 terdiri dari saya sendiri, Muhammad Al-Fayad, Yusri Siddiq, dan Jahilil Hikam. Baik, untuk materi pertama, apa itu wakaf saham? Jadi wakaf saham itu merupakan salah satu jenis wakaf produktif pada pasar modal syariah dan termasuk dalam aset bergerak. Untuk mekanisme wakaf saham sendiri itu serupa dengan mewakafkan harta lainnya. Tetapi yang berbeda adalah harta yang diwakafkan, yaitu saham. Saham sendiri itu merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Dan pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih oleh para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Adapun fatwa yang mengatur, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai wakaf uang pada tahun 2002, yang termasuk dalamnya adalah wakaf surat berharga. Kemudian pemerintah mengeluarkan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang dimana tertulis di dalamnya jenis aset wakaf ada dua, yakni tidak bergerak dan bergerak. Salah satu yang termasuk kepada objek wakaf bergerak adalah surat berharga, yang mana saham juga termasuk di dalamnya. Berdasarkan fatwa MUI mengenai wakaf uang tahun 2002, dapat diketahui bahwasanya secara substansi konsep wakaf saham dan wakaf tunai adalah serupa. Hal ini dikarenakan instrumen yang digunakan keduanya sama-sama uang, namun secara lebih spesifik dalam wakaf saham sumber uang adalah berasal dari pengelolaan saham. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam wakaf saham. Yang pertama adalah wakif. Wakif adalah orang yang mewakafkan, ataupun di dalam wakaf saham ini, wakif itu bisa disebutkan sebagai investor. Kemudian ada nazir. Nazir adalah orang yang dipercaya untuk mengelola wakaf. Yang ketiga adalah perusahaan sekuritas ataupun manajer investasi. Seorang nazir itu tidak dapat melakukan pengolahan wakaf jika dia tidak memiliki manajer investasi. Dan yang keempat ada penerima manfaat hasil wakaf ataupun orang-orang yang akan mendapatkan manfaat dari wakaf tersebut, dari hasil wakaf. Kemudian ada syarat kebolehan wakaf saham. Yang pertama, penerbit saham emiten adalah perusahaan yang kegiatan usaha dan cara pengelolaannya itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, dilakukan diversifikasi saham untuk meminimalisir risiko yang besar. Yang ketiga, mengelola upaya maksimal untuk menekan risiko yang akan terjadi. Dan yang keempat, adanya jaminan keamanan pokok harta wakaf yang diinvestasikan ke dalam saham. Dan yang kelima, jika objek wakaf saham, maka harus yang pertama jelas objek dan nilainya. Dan yang kedua, dimiliki oleh wakif. Dan yang ketiga, dilakukan istibdal jika objek usaha emiten telah dilakukan likuidasi ataupun tasfiyah sesuai syariah. Dan yang keempat, manfaat wakaf ataupun hamrah disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Adapun skema mengenai wakaf saham. Jadi pada wakaf saham terdapat dua model wakaf saham yang dirancangkan oleh Bursa Efek Indonesia. Yaitu model pertama adalah wakaf saham yang bersumber dari keuntungan investor saham, dan model kedua adalah wakaf saham yang menjadikan saham syariah sebagai objek wakaf. Dalam model wakaf saham pertama, sumber wakaf berasal dari persentase keuntungan investor saham. Jadi keuntungan tersebut secara langsung dipotong dari margin penjualan saham. Kemudian pengelolaan keuntungan tersebut melibatkan institusi anggota bursa yang memiliki syariah online trading system ataupun SOTS. Kemudian persentase keuntungan yang disisihkan sebagai wakaf akan diserahkan kepada pengelola wakaf ataupun nazir sesuai dengan kesepakatan antara wakif, anggota bursa, dan nazir. Nantinya lembaga pengelola wakaf yang ditunjuk tersebut akan mengkonversi keuntungan menjadi aset produktif atau menjadi aset sosial secara langsung sesuai dengan program yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, apakah seperti pembangunan masjid, pesantren, sekolah, dan lain sebagainya. Dan pada model kedua, wakaf saham itu berasal dari saham syariah yang dibeli investor syariah untuk kemudian diwakafkan, sehingga instrumen wakaf bukan keuntungan dari syariah sebagaimana model pertama, melainkan saham syariah yang dibeli. Mekanismenya adalah saham syariah yang hendak diwakafkan kemudian diserahkan kepada lembaga pengelola investasi untuk kemudian dikelola. Dan pengolahan saham syariah yang dilakukan oleh lembaga pengelola investasi akan menghasilkan keuntungan pastinya. Kemudian keuntungan tersebut akan diserahkan oleh lembaga pengelola investasi kepada lembaga tersebut jadi
pengelolaan saham syariah yang dilakukan oleh lembaga pengelola investasi akan menghasilkan keuntungan kan. Kemudian keuntungan tersebut akan diserahkan oleh lembaga pengelola investasi kepada lembaga pengelola wakaf ataupun nazir. Selanjutnya, lembaga pengelola wakaf akan mengkonversi keuntungan yang diberikan tersebut kepada aset produktif maupun aset fisik yang memberikan manfaat secara sosial. Hal yang perlu dipahami bahwa saham syariah yang telah diwakafkan tidak dapat diubah oleh lembaga pengelola wakaf ataupun lembaga pengelola investasi tanpa izin pemberi wakaf. Baik, kemudian contoh wakaf saham. Jadi misalkan di sini menjadi perusahaan sekuritas itu adalah MNC Sekuritas. Nah, MNC Sekuritas ini merupakan unit bisnis dari PT MNC Capital Indonesia. Nah, contohnya misalkan ada investor yang membeli saham 10 lot, yang dimana 5 dari 10 lot tersebut itu akan diinvestasikan untuk pribadinya sendiri. Sisanya 5 slot lagi akan diinvestasikan dalam bentuk wakaf. Oleh karena itu, layanan wakaf saham ini bertujuan untuk mengajak masyarakat ataupun perusahaan untuk berinvestasi sekaligus berwakaf saham. Mekanisme wakaf saham tersebut dapat dilakukan terhadap saham syariah dan hasil investasinya. Dan keuntungan dari saham yang disumbangkan dapat disalurkan juga kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dan objek wakaf saham sendiri dapat berupa saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam ISSI, atau keuntungan investasi saham syariah seperti capital gain dan dividen. Oleh karena itu, berwakaf saham juga berarti kita telah memberikan kontribusi untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Selanjutnya, wakaf saham juga membuat para investor tetap bisa mendapatkan return, namun juga melakukan kebaikan dengan mewakafkan asetnya. Saham syariah menjadi syarat utama dilakukannya wakaf saham. Jadi misalkan ada saham yang tidak sesuai dengan syariah, maka tidak bisa untuk diwakafkan. Selain itu, objek wakaf dapat berupa nominal dari saham yang diwakafkan. Nah, adapun hal lain yang menyenangkan adalah wakaf saham dapat dilakukan oleh investor yang tidak memiliki saham terlalu banyak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Jahidil Hikam. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kemudian definisi asuransi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum ke pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yaitu timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung. Kemudian Fatwa DSN MUI nomor 21 atau DSN MUI nomor 10 pada tahun 2001, asuransi syariah atau takmin tafakul tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Kemudian dasar hukum asuransi. Dasar hukum asuransi di dalam Al-Quran. Asuransi syariah memiliki dasar-dasar yang juga ada dalam hadis dan ayat Al-Quran. Dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Kemudian dasar hukum menurut Fatwa MUI, pada dasarnya asuransi syariah justru hadir sebagai solusi dari anggapan bahwa esensi asuransi bertentangan dengan syariat agama dan prinsip-prinsip di dalam agama itu sendiri. Itu sebabnya mulai 2001, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa asuransi syariah secara sah diperbolehkan dalam ajaran Islam. Beberapa fatwa MUI yang mempertegas kehalalan asuransi syariah adalah
Yang pertama Fatwa nomor 21 per DSN MUI nomor 10 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Kemudian yang kedua Fatwa nomor 51 DSN MUI nomor 3 tahun 2006 tentang akad mudharabah mustarokah pada asuransi syariah. Kemudian yang ketiga Fatwa nomor 52 DSN MUI nomor 3 tahun 2006 tentang akad wakalah bil ujroh pada asuransi syariah dan reasuransi syariah. Dan nomor yang terakhir Fatwa nomor 53 DSN MUI nomor 3 tahun 2006 tentang akad tabarru pada asuransi syariah. Kemudian landasan para ulama dan ulama yang berpendapat bahwa asuransi termasuk segala macam bentuk dan cara operasinya hukumnya haram. Pandangan pertama ini didukung oleh beberapa ulama antara lain Yusuf Al-Qardawi, Sayyid Sabiq, Abdullah Al-Qalqili, dan Muhammad Wahid Al-Muhti. Menurut pandangan kelompok pertama, asuransi diharamkan karena beberapa alasan. Alasan pertama, karena asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang dalam Islam. Kemudian asuransi mengandung unsur ketidakpastian. Kemudian yang ketiga, karena asuransi mengandung unsur riba yang dilarang di dalam Islam. Kemudian yang keempat, karena asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan. Kemudian yang kelima, karena asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang secara tidak tunai. Kemudian yang terakhir, karena asuransi objek bisnisnya digantungkan pada hidup dan matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Tuhan. Kemudian kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan dalam Islam. Pendukung pandangan ini antara lain Abdul Wahab, Kiai Haji Alaf, Muhammad Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Mustafa Ahmad Zarko, dan Muhammad Najdatullah Siddiqi. Menurut pandangan mereka, asuransi diperbolehkan dengan alasan karena tidak ada ketentuan di dalam Al-Quran dan hadis yang melarang asuransi. Kemudian karena terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua pihak, baik penanggung maupun tertanggung. Kemudian karena kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar dari mudaratnya. Kemudian karena asuransi termasuk akad mudaratnya roboh atas dasar profit and loss sharing. Kemudian karena asuransi termasuk kategori koperasi syirka ta'awuniyah yang diperbolehkan dalam Islam. Kemudian adapun kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi yang membolehkan adalah asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan, sedangkan yang bersifat komersil dilarang di dalam Islam. Yang mendukung pandangan ini adalah Muhammad Abu Zahra. Kemudian kelompok ulama yang berpendapat bahwa hukum asuransi termasuk subhat karena tidak ada dalil yang menghalalkan asuransi. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati di dalam berhubungan dengan asuransi. Selanjutnya yaitu manfaat asuransi syariah. Tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan di antara anggota. Selanjutnya secara umum dapat memberikan perlindungan dari resiko kerugian yang diderita satu pihak. Juga meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Pemerataan biaya yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlah tertentu, tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul, yang sejumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar pada pihak asuransi akan dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berhentinya akad. Yang terakhir yaitu menutup loss of forming power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi. Selanjutnya yaitu prinsip asuransi syariah. Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta'awanu 'alal birri wa al taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Dal al-ta'min, rasa aman. Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar
yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi takaful adalah akad takaful saling menanggung, bukan akad ta'abaduli saling menukar, yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Adapun prinsip operasional dalam asuransi syariah yaitu saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dan saling membantu, saling melindungi penderitaan satu sama lain, dan menghindari unsur gharar, masyir, dan riba. Baik, saya akan melanjutkan mengenai skema asuransi syariah. Jadi, ketika seorang nasabah ini ingin membeli ataupun mendaftar sebagai nasabah asuransi syariah, pertama itu calon nasabah itu menentukan dan mencari informasi produk asuransi syariah. Kemudian, calon nasabah ini menghubungi perusahaan asuransi syariah atau agen asuransi syariah. Setelah itu, calon nasabah diminta untuk melengkapi data dan dokumen persyaratan. Nah, kemudian perusahaan asuransi syariah akan melakukan survei mengenai produk yang akan dibeli oleh calon nasabah ini. Dan kemudian perusahaan menyetujui permohonan pendaftaran, lalu perusahaan mengirimkan polis asuransi syariah kepada nasabah, dan nasabah itu membayar kontribusi atau premi asuransi sesuai kesepakatan. Nah, di sini adapun skema ataupun contoh skema mengenai jika nasabah ini membeli produk saving ataupun produk yang mengandung unsur tabungan. Jadi asuransi ini merupakan asuransi yang mengandung unsur tabungan. Jadi di sini pertama peserta itu memberikan kontribusi ataupun membayar premi yang dimana premi tersebut akan dimasukkan perusahaan ke dalam dua rekening berbeda. Ada rekening tabungan dan juga rekening terbaru. Rekening tabungan ini adalah rekening khusus untuk peserta yang membayar premi. Dan rekening terbaru ini adalah rekening yang dimana ini merupakan niat dari peserta ataupun nasabah, yang dimana dana tabaru ini akan dijadikan sebagai dana iuran ataupun dana kebajikan tolong menolong. Kemudian akan dikumpulkan oleh perusahaan dan perusahaan tersebut akan menginvestasikannya, yang dimana setiap investasi perusahaan tersebut akan menghasilkan hasil investasi, dan hasil investasi tersebut akan diberikan kepada perusahaan dan peserta sesuai dengan perjanjian ataupun kesepakatan di awal. Bisa 70/30, bisa 60/40. Kemudian ada mekanisme yang dananya produknya itu yang non saving, yang tidak mengandung unsur tabungan. Jadi peserta di sini membayar premi dan dananya itu akan dimasukkan ke dalam satu rekening saja. Berbeda pada sebelumnya tadi. Sebelumnya ada rekening khusus ataupun rekening tabungan dan rekening tabaru. Namun pada saat non saving itu cuma satu rekening, yaitu dana tabaru. Dana yang diniatkan oleh peserta untuk dijadikan sebagai dana kebajikan ataupun dana saling tolong menolong. Kemudian diinvestasikan oleh bank dan ada hasil investasi. Kemudian hasil investasi tersebut akan dikurangi beban asuransi. Jika ada surplus operasi ataupun jadi surplus operasi ini merupakan total hasil investasi ataupun total dana dikurangi dengan beban-beban asuransi. Jika ada, maka itu disebut sebagai surplus operasi. Maka itu akan dibagi kepada perusahaan dan peserta, tergantung kesepakatannya di awal 60/40. Untuk kedua mekanisme ini akan diberikan kepada peserta itu kembali jika yang pertama misalkan peserta itu mengundurkan diri, meninggal dunia, ataupun ada hal-hal yang terjadi gitu. Selanjutnya adalah contoh asuransi syariah terbaik di Indonesia, ada asuransi Allianz Syariah, asuransi BNI Syariah, asuransi Prudential Syariah, asuransi Jasindo Syariah, asuransi Sinarmas Syariah. Jadi untuk contohnya, contoh penerapannya itu sama semua, namun yang berbeda mengenai perusahaannya itu sendiri, berbeda-beda. Ada asuransi Allianz Syariah kan, ada asuransi BNI Syariah. Nah, untuk pada skema pembelian ataupun cara membeli produknya itu sama, melalui mencari informasi, menghubungi perusahaan, kemudian melengkapi data, sampai nasabah itu membayar kontribusi. Nah, untuk produk yang disediakan oleh asuransi syariah itu bermacam-macam. Yang saya sebutkan dan saya contohkan di sini adalah produk saving dan non saving. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaafkan, karena al-insanu mahal khata'i wa nisyan. Sesungguhnya manusia itu tidak luput dari yang namanya kesalahan.
Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.